Salam, kembali saya hadir dalam ruangan dengar Anda yang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami memohon anugerah, kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca firman Tuhan Kejadian 34 ayat 7. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang. Dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Demikian firman Tuhan. Tema kita, konsekuensi dari ketidakadilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba dalam pembacaan firman Tuhan Kejadian pasal 34. Melalui pembacaan hari ini, tema kita bahwa ketidakadilan atau dosa selalu mendatangkan konsekuensi. Di dalam pasal sebelumnya, pasal 33 ayat 18 disebutkan, dalam perjalanannya dari padang Aram, sampailah Yakub dengan selamat di Sikem, di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian, di dalam Kejadian 34, kita membaca di sana ada tragedi, kejadian yang menyedihkan, ada perlakuan yang tidak adil, atau pencemaran yang dilakukan oleh Sikem terhadap Dina, putri Yakub. Hal ini sangat memalukan dan menimbulkan kemarahan besar bagi saudara-saudaranya. Dosa ketidakadilan selalu mendatangkan konsekuensi. Pertama, kita melihat di sana ada korban yang ternoda. Di dalam Kejadian 19 dicatat kisah atau peristiwa tentang Lot yang memasang kemahnya ke arah Sodom dan akhirnya dia kehilangan putri-putrinya. Dalam bagian ini, dalam bacaan kita, Kejadian pasal 34, Yakub pindah terlalu dekat dengan Sikem, dan apa yang terjadi? Dia kehilangan putrinya yang bernama Dina. Di dalam ayat 2 disebutkan ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Ini adalah peristiwa yang sangat-sangat memalukan. Dina adalah putri Yakub yang lahir dari Lea. Kejadian tragis yang menodai Dina sekaligus keluarganya, bahkan bangsa Israel, menimbulkan kemarahan bagi Simeon dan Lewi. Yang kedua, bukan hanya ada korban, yaitu Dina, tetapi juga komunitas menjadi terganggu. Ketidakadilan akan menimbulkan ketidakpuasan, kemarahan, bahkan kerenggangan hubungan dalam sebuah komunitas. Simeon dan Lewi menipu Hemor, dan Hemor mengira bahwa ia sudah menipu mereka sebelumnya. Semua laki-laki Sikem diminta supaya disunat sebagai syarat untuk mendapatkan Dina. Dan mereka siap untuk perang, sementara orang-orang Sikem bersiap untuk mendapatkan kekayaan. Jadi di sini ada ketegangan, ada kemarahan, ada kerenggangan hubungan dalam komunitas di antara keturunan Yakub dan juga orang-orang yang ada di Sikem. Dan yang ketiga, apa yang terjadi pada akhirnya? Bahwa mereka berhadapan dengan kematian ketika orang-orang di kota itu tidak berdaya akibat kesakitan karena disunat. Pada hari ketiga, ketika mereka semuanya dalam kondisi yang tidak berdaya, Simeon dan Lewi membunuh semua laki-laki dan menjarah mereka. Pembunuhan itu dimotori atau dimotivasi oleh kebencian pada musuh. Ya, jadi inilah yang terjadi di dalam Kejadian 34, mengingatkan kita akan konsekuensi dari dosa, konsekuensi dari ketidakadilan dan tindakan yang emosional. Dalam menghadapi konflik, kita perlu mengambil waktu untuk berpikir dan mencari solusi yang damai. Mengingat bahwa setiap tindakan kita pasti memiliki dampak. Maka marilah kita belajar untuk berperilaku adil dan bijaksana
menghargai martabat setiap orang, dan memilih pengampunan daripada melakukan kekerasan. Mari kita memilih untuk hidup di dalam kasih dan keadilan, sehingga tercipta komunitas yang damai sejahtera. Kehadiran kita dimanapun, hendaklah sekali lagi mendatangkan damai sejahtera, sehingga dengan demikian Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita, dan kita pun mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, oleh karena kita tetap hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pimpinlah kami menjalani hari-hari kami, supaya kami tetap hidup dalam kasih, bertindak adil. Dengan demikian kehadiran kami sungguh boleh mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera, bahkan sukacita. Kami rindu kehidupan kami boleh berdampak secara positif di tengah lingkungan dimanapun kami berada, supaya nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara sekalian, selamat beraktivitas. Salam.